Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan sebuah janji Tuhan yang sangat menguatkan, terutama bagi mereka yang merasa telah kehilangan banyak hal dalam hidup. Yoel pasal 2 ayat 25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Balaku yang besar yang kuutus ke tengah-tengah kamu." Ayat ini lahir dari sebuah situasi yang sangat berat bagi bangsa Israel. Pada masa itu terjadi serangan belalang yang menghancurkan ladang dan hasil panen mereka. Belalang dalam jumlah besar melahap segala sesuatu hingga tidak ada yang tersisa. Kehidupan ekonomi, pangan, dan harapan bangsa itu hancur. Namun, melalui Nabi Yoel, Tuhan memberikan janji pemulihan. Tuhan berkata bahwa Ia akan memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang. Ini bukan sekedar pemulihan sebagian. Ini adalah pemulihan yang menyentuh tahun-tahun yang hilang. Dalam hidup kita, mungkin tidak ada serangan belalang secara literal. Namun banyak hal bisa memakan tahun-tahun hidup kita. Kegagalan, kesalahan masa lalu, penyakit, kehilangan, hubungan yang rusak, kesempatan yang terlewat. Kadang kita melihat ke belakang dan berkata, "Seandainya saja aku tidak membuat keputusan itu." Atau seandainya waktu itu berbeda. Penyesalan sering membuat kita merasa bahwa waktu telah terbuang sia-sia. Namun firman Tuhan hari ini memberi harapan luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang hilang. Pemulihan Tuhan tidak selalu berarti kita mendapatkan kembali hal yang sama secara persis. Tetapi Tuhan dapat mengganti kehilangan dengan sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Seringkali Tuhan memakai pengalaman pahit untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Ia mengubah luka menjadi kesaksian. Dalam Yoel pasal 2, janji pemulihan datang setelah panggilan untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini menunjukkan bahwa pemulihan sejati dimulai dari hubungan dengan Tuhan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Ia bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan. Pemulihan Tuhan meliputi banyak aspek kehidupan. Ia memulihkan hati yang terluka. Ia memulihkan iman yang hampir padam. Ia memulihkan harapan yang sempat hilang. Tuhan juga mampu mempercepat proses yang tampaknya sudah terlambat. Ia dapat membuka pintu baru yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dalam Alkitab, kita melihat banyak contoh pemulihan Tuhan. Yusuf kehilangan bertahun-tahun hidupnya karena dijual sebagai budak dan dipenjara. Namun Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin besar di Mesir. Daud melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, tetapi Tuhan memulihkan hubungannya dan tetap memakai hidupnya. Petrus menyangkal Yesus, namun kemudian dipulihkan dan menjadi pemimpin gereja mula-mula. Ini menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir cerita ketika Tuhan bekerja. Mungkin hari ini Anda merasa terlambat untuk memulai sesuatu. Mungkin Anda merasa kesempatan sudah lewat. Namun bagi Tuhan, tidak ada waktu yang terlalu terlambat.
Tuhan berada di luar waktu. Ia melihat seluruh perjalanan hidup kita. Ia tahu bagaimana mengubah kehilangan menjadi berkat. Pemulihan Tuhan juga membawa sukacita baru. Dalam Yoel pasal 2, Tuhan berkata bahwa umatnya akan makan sampai kenyang dan memuji nama Tuhan. Pemulihan bukan hanya tentang mengganti yang hilang, tetapi juga tentang memulihkan hubungan dengan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan musim kehilangan agar kita kembali kepadanya dengan hati yang lebih tulus. Hari ini, jika ada bagian hidup Anda yang terasa seperti dimakan belalang, jangan putus asa. Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Ia sanggup memulihkan apa yang manusia tidak bisa perbaiki. Ia sanggup menulis bab baru dalam hidup kita. Ia sanggup mengubah masa lalu menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Nya. Mungkin Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Tuhan dapat menebus masa lalu. Biarlah hari ini kita membawa setiap penyesalan, setiap kehilangan, dan setiap harapan kepada Tuhan. Pengakuan iman kita hari ini sederhana, namun penuh pengharapan. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan tahun-tahun yang hilang dalam hidupku. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih dan pemulihan, kami datang kepadamu dengan segala kehilangan dan penyesalan kami. Engkau mengetahui setiap tahun yang terasa hilang dalam hidup kami. Hari ini kami mempercayakan semuanya kepadamu. Pulihkan hati kami, pulihkan iman kami, dan pulihkan masa depan kami sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Kami percaya Engkau sanggup membuat segala sesuatu menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.